ngimami tahlil la ilaha illallah hayyum maujud. Ngati-hati nih semuanya. Hayyun maha hidup, maujudun yang diwujudkan. Isim maf'ul kan? Yang diwujudkan. Salah. Terus gimana yang benar? La ilaha illallah hayyum maujud ay masy'urun biwujudih. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat ukhuwah watoniyah, spirit nasionalis. Di samping pesantren membangun budaya, akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin atau ruhul Islam akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang Ustadz DB belum bisa baca Quran. Sanawiyah negeri, aliyah negeri, kecuali keluar pesantren, kecuali. Kalau nggak keluar pesantren, ustadznya tuh loh nggak bisa baca Quran dengan benar. Bagaimana mau akan menjadi Hisnul Hasin, Ruhuddin, bagaimana akan menjadi benteng agama Islam kalau kualitas guru-gurunya baca Quran saja tidak bisa? Itu guru sekolah agama loh ya, bukan guru sekolah SMA, bukan sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia sejak dulu sampai sekarang. Pertama, peran membangun ruhul Islam wa ta'alimuh wa mabadi'uh, peran membangun semangat beragama Islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman, dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama Islam, tafsir, hadis dan seterusnya. Di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi tidak ada ilmu yang semacam usul fikih, yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan ijtihad yang menghasilkan ilmu fikih. Yahudi tidak ada, Kristen boten wonten. Ya baca teks aja, baca Injil lah. Ilmu semacam usul fikih, ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khossah, nasikhah, mansukhah. Gak ada hakiki, majazi. Ilmu itu gak ada di Yahudi Kristen. Bukan menghina, ini kenyataan, pembahasan ilmiah ini. Bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis, dalam seleksi hadis namakan sahih kalau muttasil, dhabit, thiqah, adil, baru sahih. Kurang satu syaratnya turun hasan. Kurang lagi dhaif. Dhaifnya macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kita pun di tengah-tengah umat Islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan fikihnya loh. Bukan hadisnya, ilmu usul fikihnya. Ilmu mustalah hadisnya yang tidak ada di luar pesantren. Kalau tuh ada cuma tekstual banget atau dangkal banget. Di pesantren Latiful Syarat sampai Jamul Jawami, kiainya menerangkan sampai kemeringet. Padahal angka bayarannya padahal. Tadi Mas kamu sudah menjelaskan kalau sowan ke kiai harus pakai bawa sedekah. Makanya yang menghina kiai dalam hal amplop langsung dipecat oleh kamu sendiri yang mecat.
ilmu semacam itu, manhaj, metodologi memahami Quran, metodologi menseleksi hadis, tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren. Percaya saja sama saya. Saya pernah kuliah, di Indonesia ini, dan melanjutkan ke Timur Tengah. Betapa jauhnya perkuliahan di sini dengan perkuliahan di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya. Hadirin saya hormati, di pesantren ada pelajaran Al-Quran face to face, muajahah, wajahan biwajihin, ya masih gitu ya. Berhadapan satu anak dengan kiainya, maka kita jamin khotimin Quran dari pesantren SAS ini yakin baca Qurannya fasih. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, kalau ngaji Qurannya cuma kolektif, ustadznya baca, terus ayo rame-rame menirukan, nggak akan sefasih yang wajihan biwajihin. Talaki wajhan biwajhin, talaki mubashir. Ini merupakan kelebihan pesantren, terutama Kempek. Ya saya kira Gedongan juga sama lah, babakannya sama, ngaji Qurannya wajhan biwajhin. Tidak mungkin terjadi metode ini, tidak akan kita debati di luar lembaga pesantren. Luar biasa. Bahagialah para khotimin yang telah menyelesaikan khotmil Quran di pesantren Kempek ini. Anda atau saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya telah mendapatkan pelajaran tilawatil Quran, qiraatil Quran, qiraah mujawwadah, qiraah yang sangat baik melalui guru-guru yang ada di pesantren Kempek. Quran dulu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik. Ba, ta, ta sama, jim, ha, kho sama, dal, zal nggak ada bedanya, ro, zai nggak ada bedanya. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat bisa baca walaupun nggak ada titiknya. Setelah Islam semakin meluas, maka ada seorang yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah Toto Soekardi lah, gampang. Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah, beliaulah wadi'un nuqat alal huruf, yang menciptakan titik, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Luar biasa jasanya. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka seorang Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa tadi yang bikin, siapa namanya? Alah, sarapannya apa ya, Masya Allah, sarapannya semayi. Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Sarapan tuh susu, telur, madu, cerdas. Sarapannya semayi, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang salah membaca Al-Quran. Maka kebutuhan sangat mendesak. Kebutuhan sangat darurat. Bagaimana metode membaca Quran? Seorang imam bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Yang wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid qiraatil Quran. Baru tahun itu, tahun-tahun 200 lah kira-kira, baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Oh, baru kali itu. Baru tahun 200-an. Ya bid'ah. Jangan Kanjeng Nabi muter wonten bid'ah.
Tapi kalau nggak pakai bid'ah tajwid, baca Qur'annya mal'un. Baca Qur'an dapat laknat. Apalagi dapat pahala. Dapatlah kalau nggak pakai bid'ah ilmu tajwid. Inilah jasa para ulama yang sangat luar biasa. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, kita baca Quran salah semua. Coba kalau nggak ada harokat, kita baca Quran bengong. Coba kalau nggak ada titik, mana mungkin kita baca tulisan Arab. Itulah jasanya para ulama terdahulu yang sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh kita semua. Luar biasa. Itulah jasa para ulama. Oleh karena itu kita sekarang tinggal rajin baca Quran. Orang Islam harus rajin baca Quran. Pagi-pagi sebelum lisan, apa lisan itu apa? Cangkem, kasar, cangkem kasar. Sebelum mulut kita untuk bicara hal-hal lain, hal-hal apa saja, coba diawali dengan baca Al-Qur'an, walaupun setengah halaman. Walaupun 2 ayat, 4 ayat. Sebelum ngomong yang lain. Baca Quran dulu, baru Pak Bupati ngurusi administrasi lah, atau ngurusi perintah-perintah. Baca Quran dulu. Lisan dari Allah ini coba kita gunakan. Pertama kali pagi-pagi kita gunakan untuk qiraatul Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tawghina min hakami ma huribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hir'anil harami laha ma'anin kama wujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Wah, kalau saya baca semua sampai subuh nanti. Quran itu mushafnya seumpama ini mushaf seumpama. Mushafnya ini hadis baru dicetak di Jakarta, di Surabaya, yang nyetak manusia, yang nyetak tintanya yang bikin manusia, kertasnya bikin sinar mas. Baru kan? Tapi Quran sebagai sifatul qadim, sifatullahil dzatil qadim, maka Quran adalah qadim. Malah paham orang ya. Aduh. Mushafnya hadis, tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Dan Al-Quran mukjizatnya Rasulullah yang sampai ila yaumil qiyamah tidak akan hilang insyaallah. Dijaga oleh hafazatil Quran, oleh para penghafal Quran. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan rusak. Karena dihafal. Ayo cari, silakan cari, ada enggak pastor, pendeta hafal Bible? Ayo cari, ayo. Enggak ada, itu pasturnya loh itu. Bukan santrinya, bukan anak kecilnya, bukan. Di kita anak-anak kecil banyak yang hufadzil Quran. Apalagi ustadznya. Nah, mukjizatnya para nabi. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular. Bisa jadi bikin Laut Merah jadi jalan tol. Tapi hebat kan? Tapi sudah nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Tapi nggak ada sudah. Tapi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad
mu'jizah khalidah ila yaumil qiyamah. Dibaca tidak pernah bosan Quran itu. Lagi sedih baca Quran, pas. Lagi seneng baca Quran, pas. Menikahkan baca Quran, ya. Kematian baca Quran, pas. Dalam keadaan apapun baca Quran, pas. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaib wa la tusamu al-iktsari bis-sa'mi. Bahkan orang yang ahli baca Quran, qarrat biya ainu qariha, insyaallah uripe tenang, hatinya tenang tentram, bi barakati qiraatil Quran. In tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ladha min walad syabimi. Kalau kamu takut neraka, kalau Anda takut neraka, kemudian Anda baca Quran, itu berarti Anda sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut naruladho, rakaladho, kemudian kita baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Luar biasa mujizat Al-Quran ini. Syukur-syukur ma'afahmi ma'ani. Syukur-syukur dengan dipahami makna-maknanya. Tadi Kiai Wawan ngimami tahlil la ilaha illallah hayyum maujud. Hati-hati. Hati-hati nih semuanya. Hayyun maha hidup, maujudun yang diwujudkan. Isim maf'ul kan? Yang diwujudkan. Salah. Terus gimana yang benar? La ilaha illallah hayyum maujud ay masy'urun biwujudih. Zat yang dirasakan adanya. Masyhur ay ma'lumun lah. Masy'urun biwujudih. Secara fitrah semua manusia mengakui adanya Allah. Secara fitrah. Semua manusia pasti di dalam hatinya merasakan adanya Tuhan yang menciptakan kita semua. Maka maujudun artinya apa? Semua jawab. Masy'urun biwujudih. Apa? Dirasakan adanya. Awas, jangan maujudun diwujudkan. Masa Allah diwujudkan? Paham betul? Ini penting sekali nih, penting sekali. Hayyun maujud, Allah maha hidup dan maha yang dirasakan wujudnya. Nah, kayak gini nggak ada kalau di luar pesantren, nggak ada kayak gini ini. Pesantren sebagai Hisnul Hasin Ruhuddin, inti daripada agama, spirit daripada agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi akhlakul karimah. Akhlakul membangun wisdom, hikmah di dalam hati kita semuanya. Bukan hanya akidah, kafir, sesat, murtad, musyrik. Bukan hanya itu kalau di pesantren. Atau syariah, sholat, kalau nggak sholat, bunuh. Pencuri, potong tangan. Yang zina, gebugin ping 100. Yang mabok minum arak, gebugi 40 kali. Bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat. Tapi yang paling penting adalah budaya, akhlakul karimah. Malah sebelum skill, karakter dulu. Karakter sebelum skill. Wa yuzakkihim baru wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafas dulu. Membangun kepribadian dulu. Dengan budaya yang maksimal. Akhlakul karimah yang maksimal. Baru ilmu pengetahuan.